Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Hidayah. Dan kali ini saya masih akan share tentang cara penugasan, tapi kita akan lanjut dengan cara bagaimana mengolah nilai di kelas Teams. Jadi yuk simak videonya hingga akhir ya. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe, like, and share dulu ya. Baik, kali ini kita masih akan membahas tentang penugasan dan sebentar akan kita lanjutkan dengan bagaimana cara mengolah nilai di kelas Microsoft Teams. Pada video sebelumnya, kita sudah pernah membuat tugas di kelas Teams dengan menggunakan atau dengan mengupload format kuis di penugasan. Teman-teman, jadi yang ingin saya perlihatkan adalah ini ya. Pada video sebelumnya kita sudah pernah membahas tentang membuat tugas dan juga kuis. Ini adalah semua form yang ada pada Microsoft Form. Jadi kalau kita melampirkan formulir berarti sudah ada format yang ada di sini, tinggal kita lampirkan saja. Misalkan seperti ini, kita pilih penilaian akhir semester, kemudian kita pilih berikutnya. Nah, sebentar kita akan melihat perbedaan ketika kita melampirkan, dan ini tugasnya sudah tersimpan ya, dan kita mengirimnya di 10 MIPA saja dan kita tugaskan. Nah, baik. Jadi yang akan saya perlihatkan adalah ketika kita membuat tugas. Kalau tadi kita membuat kuis itu langsung ada format formulir yang ada. Kalau tugas, di sini saya akan memperlihatkan ketika kita melampirkan link dari sebuah formulir atau sebuah kuis ya. Misalkan di sini kita memasukkan judul penilaian akhir semester part 2. Ini cuma untuk membedakan kita menggunakan link dengan menggunakan format kuis atau formulir secara langsung ya. Kemudian kita masukkan instruksi. Poinnya, jadi perbedaan ketika kita membuat tugas dengan kita membuat kuis, maka ketika kita membuat tugas maka poinnya akan kita isi secara manual, sementara ketika kita membuat kuis, format kuis ya, maka poinnya itu secara otomatis akan mengikuti poin yang ada pada formulir. Jadi ditugaskan kepada 10 MIPA semua siswa dan lalu kita tugaskan. Ya, sebelumnya kita tambahkan sumber daya. Nah, kita tambahkan sumber daya di sini adalah bukan berupa dokumentasi berupa soal, tapi yang kita lampirkan di sini adalah tautan ya. Tautannya itu saya ambil dari Microsoft Form juga, tapi yang saya salin cuma tautan atau linknya saja. Jadi kita ke formulir yang akan kita salin. Jadi ini kuis ya, ini adalah kuis yang sudah pernah kita buat, dan kita akan menyalin tautan dari kuis ini. Kita kembali ke kelas Teams, kemudian kita pastekan di sini, terus deskripsi di sini saya menuliskan misalkan ulangan harian matematika kelas 10 atau kelas 11. Kemudian kita lampirkan. Nah, ini sudah muncul tautan atau linknya ya. Setelah itu kita tugaskan. Nah, teman-teman ya, jadi tugas yang ini, yang penilaian akhir semester, ini adalah formulir secara langsung ya. Sementara tugas yang kedua yang tadi kita buat adalah ini penilaian akhir semester part 2.
Jadi ini menggunakan tautan atau link tadi. Kita akan mencoba mengerjakan tugas ini, kuis ini dengan menggunakan akun lain ya. Di sini saya sudah menyiapkan akun lain. Jadi kita login menggunakan akun Rosmila dan kita akan menyelesaikan tugas tersebut. Jadi pertama-tama kita masuk ke Microsoft Teams dulu. Oke, dan ini kita sudah masuk di kelas 10 MIPA ya. Kita sekarang sudah berada di akun Rosmila. Bisa dilihat di sudut kanan atas dengan inisial R, dan informasi bahwa atau notifikasi bahwa adanya tugas sudah sampai ke akun Rosmila. Ya, untuk melihat tugas bisa langsung kita ke postingan saja lalu melihat tugas, ataupun kita masuk di tab tugas juga boleh, dan kemudian kita akan melihat tugas yang ada. Dan di sini sudah ada 2 tugas ya, sudah ada 2 tugas yang masuk kan. Jadi baik, kita akan kerja dulu yang pertama, yang kuis. Nah, dan bisa dilihat tampilannya akan beda. Agar bisa dilihat perbedaannya, saya akan membuka akun lain lagi ya. Saya akan membuka lewat Chrome. Tapi dengan menggunakan akun lain. Dan ini kita sudah login di akun yang berbeda, di akun Dewi Aprilia ya. Selanjutnya kita menuju ke Teams. Jadi akan ada 3 Teams. Teman-teman bisa lihat di sini saya sudah menyiapkan ada 3 Teams yang saya buka. Yang pertama adalah Teams dari pemilik tugas yang membuat tugasnya, yang bertindak sebagai guru ya. Kemudian 2 akun lain kita menggunakan browser Mozilla dan Chrome. Oke, jadi ini kita sudah masuk di akun Dewi Aprilia ya. Ini di akun Dewi Aprilia. Kemudian kita masuk ke tugasnya, dan kita masuk di kelas 10 MIPA 4. Lalu masuk di tugas. Oke, jadi yang akun ini kita akan membuka tugas dengan melampirkan kuis ya. Dan ini ya tampilannya. Sementara akun yang satu kita akan membuka dengan melampirkan link. Oke, teman-teman bisa lihat yang di sebelah kiri ini kita menggunakan akun Rosmila, dan yang di sebelah kanan kita menggunakan akun Dewi Aprilia. Nah, yang di sebelah kiri yang part 2 ini menggunakan dengan melampirkan link, dan yang di sebelah kanan itu menggunakan formulir. Jadi bisa dilihat tampilannya berbeda ya. Pertama-tama kita akan membuka tugas ini yang melampirkan formulir ya. Kita akan buka. Jadi formulirnya itu atau kuisnya itu akan terbuka di kelas Microsoft Teams. Dan ini kuis yang sudah kita buka di Microsoft Teams. Jadi kuisnya itu akan terbuka di kelas Teams kita. Nah, sementara ketika kita membuka link dari tugas ini, maka akan terbuka tab yang baru ya. Berbeda tadi dengan yang akun Dewi Aprilia. Ketika kita menggunakan akun Dewi, maka formulirnya itu akan terbuka di kelas Teams sendiri. Sementara untuk akun Rosmila akan terbuka di tab lain. Dan di sini kita sudah mengerjakan penilaian akhir semester menggunakan akun dari Rosmila ini. Selanjutnya kita akan mengerjakan penilaian akhir semester ini menggunakan akun Dewi Aprilia. Jadi ini muncul di kelas Teams ya. Berbeda tadi dengan akun Rosmila, itu akan terbuka tab yang lain. Jadi ini kita kerjakan dulu.
Dan ini kita sudah menyelesaikan kuis kita, tinggal kita melihat hasilnya. Oke. Dan ini kita mendapatkan nilai 70 ya. Jadi nilai yang 70 ini akan muncul secara otomatis kelasnya guru. Sementara dengan menggunakan akun Rosmila, meskipun tadi diperoleh poin 90, tapi nilainya ini harus diinput secara manual. Bisa kita akan kembali ke kelas guru dulu. Dan sekarang kita sudah berada di kelas guru ya. Nah, untuk melihat hasil pekerjaan dari Dewi Aprilia, karena tadi Dewi mengerjakan tugas yang pertama ya dengan menggunakan form, maka hasil dari Dewi Aprilia ini otomatis akan muncul nilainya di kelas Teams guru. Ini ya, langsung muncul, ini muncul secara otomatis ya. Sementara untuk tugas pertama yang dikerjakan oleh akun Rosmila tadi ya, kita menggunakan akun Rosmila, nilainya ini meskipun tadi Rosmila sudah mengerjakan kuis tadi ya dan diperoleh hasil 90, tapi nilainya di sini mesti kita harus input manual. Untuk melihat hasil pekerjaan dari Rosmila, kita mesti login dulu ke Office 365 kita ya, di Microsoft Form kita untuk melihat hasil dari Rosmila ini. Dan di sini kita sudah masuk pada akun guru yang tadi ya, dan kita masuk ke form dulu untuk melihat hasil pekerjaan yang telah diperoleh oleh Rosmila tadi. Jadi ini penilaian akhir semester tadi ya, yang part 2, dan responnya memang cuma 1 orang karena cuma Rosmila yang mengerjakan dengan ini. Dan kita melihat bahwa hasilnya itu 1 respon ini, dan skor yang diperoleh adalah 90. Ini ya, 90 seperti itu. Untuk lebih lengkapnya kita bisa melihat di Excel ini. Insya Allah untuk video berikutnya saya ingin menjelaskan tentang Microsoft Form. Jadi untuk melihat hasil selengkapnya kita buka file ini, file Excel yang sudah kita download dari Microsoft Form. Dan ini hasilnya, karena kebetulan cuma memang 1 orang ya diperoleh dari Rosmila ini. Poin total yang diperoleh adalah 90. Baik, kiranya itu untuk penugasan versi yang kedua, untuk membedakan ketika kita melampirkan link kuis dan ketika kita langsung masuk pada form. Selanjutnya saya ingin memperlihatkan cara mengolah nilai. Jadi di sini saya sudah mempunyai akun Office 365 ya, akun Teams, yang mana di dalam kelas ini sudah banyak nilai siswa yang terkumpul. Kita masuk dulu ke kelasnya, kemudian masuk ke saluran umum ya, kemudian kita masuk ke tab nilai. Dan di sini sudah ada daftar semua siswa ya, ini semua siswa yang sudah ada. Kemudian ada berbagai kolom tugas siswa. Jadi ini urutannya adalah tugas pertama berada pada kolom terakhir. Jadi ini ya, ini tugas pertama, tugas kedua, tugas ketiga, tugas keempat, dan tugas terakhir. Nah, jadi di sini kita bisa melihat tugas semua siswa ya, dan ini bisa kita ekspor ke Excel ya. Jadi tugas 1 sampai 3 itu memang saya memberikan penilaian, sementara untuk tugas 4 dan 5 itu saya tidak memberikan penilaian, cuma feedback yang saya berikan kepada siswa. Seperti itu. Jadi untuk melihat lebih jelasnya, mari kita ekspor ke Excel saja ya untuk melihat selengkapnya. Jadi ini sudah terdownload, tinggal kita buka saja. Teman-teman bisa melihat hasil dari nilai yang
telah diperoleh siswa. Jadi ada 20 orang siswa ya. Jadi ini first name, ada emailnya. Email di sini adalah email Office 365 ya. Kemudian ini testimoni. Kebetulan testimoni peserta itu saya tidak memberikan poin, cuma saya memberikan feedback pada tugas siswa. Sama dengan tugas keempat. Tugas keempat itu Microsoft Suite, saya tidak memberikan poin, jadi di pengaturan itu saya tidak memberikan poin, tapi saya memberikan feedback atas tugas mereka. Oke, dan untuk tugas-tugas siswa, misalkan ya, ini tugas ketiga. Tugas ketiga itu adalah tugas Microsoft Education atau Mac ya. Nah, jadi dari 19 siswa memang cuma 15 orang siswa yang aktif, atau siswa atau peserta ya. Kebetulan ini adalah peserta TOT yang kemarin. Jadi dapat kita lihat bahwasanya tugas 3 ini diperoleh nilai setiap peserta, dan untuk tugas 2 ini nilai peserta yang bermacam-macam ya. Ada yang mendapatkan nilai 100, 70, dari angka maksimal itu adalah 100, seperti itu teman-teman. Kemudian kebetulan yang mendapatkan nilai 70 itu saya memberikan feedback atas kekurangan yang diperoleh peserta ya, sehingga mengapa dia cuma memperoleh nilai 70. Jadi seperti itu teman-teman ya. Hasil dari siswa ini, kita cuma membutuhkan poin atau nilai yang diperoleh siswa. Kita tinggal menghapus bagian-bagian yang tidak kita inginkan. Misalkan ini ya, poin, kita tinggal menghapus bagian ini saja. Misalkan ini poin, kita hapus saja ya. Dan ini kita perkecil saja, kita mengganti dengan berikan nama tugas 3 saja, supaya selebihnya untuk feedback dan nilai maksimal kita hapus. Ini tugas 2, kita gunakan saja judul yang lebih singkat. Dan ini juga feedback, kita hapus saja. Jadi di sini lengkap ya teman-teman, apa yang sudah kita berikan kepada peserta itu muncul di sini. Oke, dari 5 tugas yang diberikan dan 3 tugas yang diberikan poin, maka muncullah nilai yang seperti ini, bisa dilihat ya. Dan ini tinggal kita olah, apakah menggunakan rumus untuk melihat rata-rata peserta atau seperti apa. Selebihnya tinggal kita saja ya teman-teman. Jadi seperti itu, kiranya itu saja bagaimana melihat rangkuman nilai oleh siswa kita. Jadi ketika kita sudah memberikan nilai kepada siswa tugas 1 sampai tugas yang kesekian, maka semuanya akan muncul di kelas Teams kita dan bisa kita ekspor ke Excel tentunya. Seperti itu teman-teman, sekiranya itu saja yang bisa saya share hari ini. Jadi jangan lupa subscribe, like, and share video ini. Terima kasih dan sampai jumpa di video-video kami berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.